Shalom semuanya. Hari ini kita akan langsung ke baca ayat Alkitabnya dan baca renungannya. Puji Tuhan, kita panjatkan sama Tuhan karena hari ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, berkat dan anugerahnya hingga saat ini. Terima kasih kawan-kawan atas dukungannya selama ini, dan mudah-mudahan apa yang saya bawakan siaran langsung saya ini yang dari awal, pertengahan hingga akhirnya akan berkati Tuhan dan menjadi berkat juga bagi kita semua, dan menjadi renungan dan menjadi semangat hidup bagi kita semua. Kawan-kawan, kalau besok saya tidak siaran langsung, mungkin saya tidak akan siaran langsung karena besok nanti jam 5 sore saya akan pergi keluar kota, jadi sampai baliknya hari Senin pagi. Jadi maaf ya kawan-kawan kalau saya besok tidak siaran langsung. Saya akan usahakan besok siaran langsung kalau bisa, karena pekerjaan saya padat besok. Baiklah, kita akan mulai berdoa sebelum membaca ayat Alkitabnya dan renungannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada hamba untuk mengabarkan Injil-Mu kepada kami semua. Ya Tuhan, berkahilah kami semua, selalu perlindungan-Mu, jauhkan kami dari segala mara bahaya, lindungi kami selalu, jauhkan kami dari penyakit-penyakit yang masa ini. Tuhan, kami tahu Tuhan hanya Engkau yang dapat kami andalkan, selain kami berjaga-jaga. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, jadikanlah Tuhan ayat Alkitab-Mu dan renungan itu menjadi penerang bagi jalan kami, menjadi penguat dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Amin. Judulnya yaitu persahabatan, yang diambil dari Amsal 17 ayat 17. Saya akan membacakannya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kita harus percaya dan kita harus merenungi dalam diri kita. Dalam hidup ini kita nggak bisa sendiri, karena kita diciptakan Tuhan itu makhluk sosial. Makhluk sosial itu tidak bisa hidup sendiri, harus dampingi dengan orang lain. Percaya nggak percaya, kita harus percaya karena kita mengalaminya sendiri. Kita mungkin mempunyai teman kita itu sifatnya berbeda dengan kita, tapi kita harus dapat menguatkan hati kita dan kita harus percaya kepada Tuhan bahwa kawan kita itu adalah kawan terbaik yang kita miliki, karena teman kita itu adalah teman yang dipilihkan Tuhan untuk kita. Sahabat adalah orang yang selalu setia dalam pergaulan dan kebersamaan, yang lebih mengutamakan cinta dan kasih dalam persahabatan. Jika kita mengutamakan cinta dan kasih dalam persahabatan, kita harus mempertahankan sahabat tersebut, karena itu sahabat yang diberikan Tuhan kepada kita. Percaya Tuhan memberikan yang terbaik bagi hidup kita, karena kita masih diberi kesempatan, yaitu dengan cara memberikan sahabat yang terbaik bagi kita. Saya juga berkepinginan menjadi sahabat bagi saudara-saudara sekalian, yaitu sahabat dalam nama Tuhan Yesus untuk memberitakan Injilnya. Persahabatan yang sejati sahabat yang sejati tidak akan pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun, yaitu dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, susah, sedih, dia selalu menemani kita. Maka sahabat itu bisa menjadi saudara kita, menjadi teman curhat. Dan ada juga sahabat yang dituntut Tuhan untuk menjadi teman hidup kita. Kita harus selalu bersyukur sama Tuhan, karena awal mula persahabatan itu menjadi cinta kasih yang abadi dalam hidup kita. Ketika teman kita dalam keadaan sulit,
kita harus menemaninya. Karena ada tertulis, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Itu yang harus kita terapkan dalam hidup kita. Tetapi seringkali persahabatan itu rusak karena masalah cinta. Misalkan, kenapa saya bilang rusak karena masalah cinta? Begini, sahabat perempuan dengan laki-laki. Perempuan dengan laki-laki ini saling mencintai, ibaratkan. Nah, karena mereka saling mencintai, mereka jadi sukar, jadi gamang. Mereka jadi tidak terlalu terbuka lagi dalam mengungkapkan isi hati mereka gitu. Dan ada juga persahabatan karena cinta itu hancur, yaitu begini. Sahabat cewek dengan cewek, yang dua ini menyukai satu pria yang sama. Mereka menyukai satu pria yang sama itu, mereka tidak berkomitmen, mereka tidak saling tahu. Dan laki-laki ini, yang satu ini, yang dua ini menyukai satu pria. Kebetulan yang mereka suka ini mereka tidak saling tahu, mereka saling diam-diam atau enggak backstreet gitulah. Laki-laki ini juga memanfaatkan keadaan tersebut. Laki-laki tersebut memacari mereka berdua. Nah, inilah mula konflik persahabatan mereka hancur. Karena persahabatan mereka bisa hancur karena mereka tidak memiliki komitmen. Jika persahabatan memiliki komitmen seperti ayat Alkitab tadi, menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jika mereka memulai persahabatan dengan komitmen, yaitu persahabatan mereka tidak akan rusak karena cinta. Dan ada baiknya juga kita memiliki komitmen pada saat persahabatan, agar suatu saat nanti jika kita mengalami masalah yang seperti yang saya katakan tadi, persahabatan kita tidak akan rusak. Kita harus dapat memilih antara persahabatan dengan percintaan kita, karena kita dapat memilih pacar yang lain atau percintaan yang lain, tapi kita tidak akan pernah mendapat sahabat yang sama seperti sahabat kita itu. Nah, kita juga harus memiliki komitmen dalam persahabatan, yaitu dalam persahabatan dan pergaulan itu kita harus berhati-hati, kita harus pintar-pintar, karena ada juga persahabatan yang tidak murni. Mungkin tidak selamanya dan tidak semua persahabatan itu murni, tapi percaya dan yakin. Jika kita percaya dan yakin, Tuhan Yesus memberikan Dia kepada kita untuk menyadarkan kita dan untuk melengkapi hidup kita. Dari awal yang tidak murni akan menjadi murni, sesuai dengan Tuhan Yesus. Dan sahabat itu tidak akan pernah lupa mengingatkan. Persahabatan itu selalu mengingatkan. Saat kita melakukan kesalahan, dia akan mengingatkan kita. Dia akan menuntun kita untuk ke jalan yang benar, ke jalan yang terbaik, ke jalan yang diberikan Tuhan, ke jalan yang dianjurkan Tuhan, yang disetujui oleh Tuhan, sesuai dengan kasih Tuhan. Dalam persahabatan juga harus introspeksi diri. Mengapa saya bilang introspeksi diri? Kita harus introspeksi diri kita dengan sahabat kita. Kita harus mengetahui apakah kita sudah melakukan yang terbaik untuk sahabat kita. Kita tidak bisa meminta yang terbaik dari sahabat kita.
sedangkan kita tidak melakukan yang terbaik. Maka kita juga harus introspeksi diri, sadar diri, dan mengaca. Dan persahabatan sejati tidak akan pernah membawa kita dalam kehancuran. Persahabatan sejati yang dari Tuhan itu akan membawa kita dalam kebahagiaan, kemajuan, dan ke arah yang positif. Percayalah, di dunia ini kita sudah diberikan Tuhan pasangan masing-masing. Kita sudah diberikan Tuhan sahabat. Sahabat yang dikirimkan Tuhan kepada kita adalah sahabat terbaik yang dari Tuhan. Walau terkadang kita berantem dengan sahabat kita, itu karena kita kurang komunikasi dan kurang introspeksi diri. Karena di dunia ini kita tidak bisa hidup sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, kita itu manusia sosial. Manusia sosial tidak bisa hidup hanya sendiri. Kita membutuhkan bantuan seseorang. Misalkan kita terdampar di pulau terpencil. Nah, jika kita seorang diri di situ, maka kita berpikir kita akan ditinggalkan. Kita tidak akan bisa apa-apa. Dalam bekerja sendiri kita akan menjadi capek. Karena setiap pekerjaan kalau dilakukan dua orang atau lebih, itu akan terasa ringan. Nah, jika kita, seperti yang saya katakan tadi, jika kita hidup sendiri, tidak akan ada kebaikan dan tidak ada kemajuan. Sahabat itu adalah hubungan yang baik. Yang kita harus menjalin hubungan yang baik dengan sahabat. Karena kita membutuhkan dan kita saling membutuhkan. Persahabatan itu rela berkorban satu dengan yang lain. Persahabatan itu rela berkorban. Mengapa saya bilang rela berkorban? Karena persahabatan, sahabat sejati, sahabat yang tulus, tidak akan meninggalkan kita saat kita susah. Persahabatan sejati itu rela berkorban demi kita. Jika misalkan kita terpuruk, tidak mempunyai apa-apa, sahabat akan membantu kita. Sahabat rela berkorban. Seperti yang tadi saya katakan, contohnya dalam percintaan tersebut. Nah, jika dua sahabat tersebut, salah satunya itu ada rela berkorban, mereka saling mengalah. Dan mereka lebih mementingkan sahabat mereka. Rela berkorban juga. Saat kita terpuruk, dia selalu ada. Rela berkorban saat kita membutuhkan dia. Saat dia hanya mempunyai misalkan satu nyawanya dia relakan untuk menyelamatkan kita. Begitu juga dengan kasih Kristus. Kristus adalah sahabat yang kekal dalam hidup kita. Jadi kita harus percaya Tuhan Yesus akan menuntun kita, membawa kita untuk memberikan kepada kita sahabat sejati. Dan sahabat sejati kita juga adalah Tuhan Yesus. Percaya dan yakin Tuhan Yesus tidak akan pernah mengkhianati kita, malah kita yang sering mengkhianatinya. Tapi saya percaya kita semua akan memberikan Tuhan Yesus sahabat sejati yang baik. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ayat Alkitab dan renungan yang saya berikan ini bermanfaat bagi kita semua. Persahabatan. Jika kita mempunyai sahabat, bersyukurlah. Jagalah baik persahabatanmu. Jagalah baik sahabatmu. Jika engkau mempunyai sahabat yang
sudah lama engkau tidak komunikasi karena sesuatu hal, teleponlah dia, bicaralah dengannya dari hati ke hati. Tuhan Yesus menuntun kita. Tuhan Yesus menggenapi langkah kita untuk memberikan sahabat sejati di dunia dan di akhirat nanti, untuk menuntun kita ke jalan yang baik. Rendahkan hatimu, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas ayat Alkitab-Mu, ayat-Mu yang suci, firman-Mu yang suci ini. Engkau berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu yang baik ini. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kiranya Engkau tahu yang terbaik bagi kami. Engkau tahu apa yang kami rasakan. Engkau tahu apa yang beban yang ada dalam hati kami, pikiran kami. Kiranya angkatlah beban kami itu Tuhan, agar kami mampu menghadapi hidup dengan baik. Kami berserah kepadamu, karena hanya Engkaulah sumber kekuatan, sumber anugerah, sumber dari segala yang baik bagi hidup kami. Kami tahu Tuhan, jika Engkau memberikan kami pencobaan, tidak akan melebihi dari kekuatan kami. Kami percaya Engkau akan memberikan jalan terbaiknya bagi kami. Tuhan Yesus, puji syukur kami panjatkan padamu Tuhan. Tuhan, Engkau tahu Tuhan, hamba sedang membawa firman-Mu secara online. Kiranya Tuhan, hamba-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini dan hamba yang menjabarkan firman-Mu ini dapat berkat dan kami dapat bersatu. Walaupun kami berbeda agama, beda ras, beda suku, Engkau mempersatukan kami dalam firman-Mu. Engkau menjadikan kami sahabat. Engkau menjadikan kami yang terbaik dari yang terbaik. Terima kasih Yesus. Tuhan, saudara kami, kedua orang tua kami, saudara-saudara kami yang jauh dekat dari sisi kami, berikan kepada mereka kesehatan, rezeki, angkat masalah yang kami hadapi Tuhan. Berikan jalan terbaik bagi kami. Tuhan, tuntun kami ke jalan-Mu. Tuntun kami ya Tuhan. Permintaan hamba, dan sempurnakanlah hamba di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terpuji Tuhan dan Maha sepanjang masa. Terima kasih semuanya. Shalom. Jangan lupa ya, like, komen, share, subscribe video saya ini. Berikan komen-komen positifnya untuk membangun, dan jika ada salah kata, sepatah kata, salah kata, tingkah laku dan ucapan saya mohon maaf. Jika saya melakukan kesalahan sengaja dan untuk unsur tidak sengaja, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan firman dan renungan yang saya bawakan menjadi berkat bagi kita semua dan menjadi pemersatu bagi kita semua. Salam sehat, dan Tuhan Yesus melengkapi hidup kita. Tuhan Yesus mengindahkan hidup kita. Walau apapun masalah yang kita hadapi, kita mampu menghadapinya, kita mampu menjalani hidup kita, karena Tuhan Yesus selalu berserta kita. Percaya dan yakin, Tuhan Yesus tidak memberikan suatu cobaan kepada manusia jika dia tidak mampu menghadapinya. Kita harus yakin dan percaya, di balik setiap musibah ada hikmah yang tersimpan, hikmah yang nikmat, hikmah yang kekal yang akan kita hadapi dan kita ambil nantinya. Engkau tidak sendiri, ada Tuhan Yesus bersamamu. Jadi jika engkau merasa frustasi, jika engkau merasa terbebani, lipat tanganmu,
Berdoa kepada Yesus, serahkan semua keluh kesahmu kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan mengangkat dan mengobati luka. Karena Tuhan Yesus adalah penyembuh, penyemangat, Raja dari segala raja. Percaya dan yakin, Tuhan Yesus beserta kita. Shalom. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe video saya dan channel YouTube saya, yaitu Karya Halak Batak ya kawan-kawan. Mohon. Makasih. Shalom.